رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فيا أحباب الله وأحباب رسوله صلى الله عليه وسلم أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara-saudari kita, alhamdulillah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan kali ini kita kembali diberikan oleh Allah anugerah terbesar untuk beraktivitas. Semoga seluruh aktivitas kita, baik yang telah, sedang ataupun akan kita lalui, diridhai dan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala menuju tatanan aktivitas yang lebih baik. Kita juga bermohon kepada Allah semoga seluruh hamba-hamba Allah yang berkehidupan sampai dengan detik ini namun belum beriman diberikan kekuatan untuk beriman, mampu bersyahadat sebelum wafat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Pun dengan para pelaku maksiat, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan untuk bertaubat dan memperbaiki aktivitas jalan kehidupan sehingga lebih bernilai baik dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya yang telah dilalui. Alhamdulillah, kita telah belajar mempersiapkan berbagai ragam aktivitas merujuk pada kurikulum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelang bulan Ramadan dan semakin mendekat bentangannya di hadapan kita. Untuk itu kiranya menjadi penting bagi kita untuk menyiapkan kembali dan menguatkan berbagai rencana-rencana kebaikan yang kita niatkan dapat mengisi ragam ibadah Ramadan yang lebih berkualitas dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Untuk itu mari kita coba lanjutkan bahasan kita menyambung pertemuan di lalu tentang amalan-amalan menjelang Ramadan, amalan-amalan yang mengisi di hari-hari Ramadan siang dan malamnya. Amalan menjelang Ramadan telah kita siapkan dari mulai pembukaan tarhib, kemudian juga amalan di bulan Rajab, dan nanti saat masuk Sya'ban kita turunkan pula bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh-contoh kepada kita untuk dipraktikkan di bulan Sya'ban menjelang Ramadan. Di pertemuan lalu kita telah menghadirkan doa pembuka Ramadan dari 5 amalan kurikulum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu telah kita hadirkan dan telah kita bahas tuntas bagaimana menyiapkan interaksi dengan Al-Quran. Kemudian yang kedua juga kita telah siapkan agenda untuk memperbanyak infak di bulan Ramadan. Yang ketiga kita lompat dulu ke aspek bagian keempat tentang memperbanyak doa, dan doa ini telah kita bagi baik di awal Ramadan khususnya yang telah kemarin kita bahas, dan sekarang kita akan masuk kepada doa di malam Ramadan karena awal Ramadan itu mengantarkan kepada ibadah malam, dan baru berjumpa dengan malam itu sudah ada doa seperti yang kemarin saya berikan isyaratnya. Nah, doa ini yang coba kita akan keluarkan seperti apa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan isyarat di malam Ramadan itu untuk diisi dengan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin berikan pengingat dulu teman-teman sekalian pada dasar keistimewaan Ramadan yang pernah kita juga uraikan di pertemuan sebelumnya, dan saya berharap teman-teman bisa mereview, melihat kembali yang baru bergabung di video yang lalu tentang bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan kabar gembira kepada kita tentang keistimewaan siang dan malam Ramadan. Bila kita tuliskan di sini ada malam, ada siang, dan peta amalnya secara umum telah juga saya terangkan pada Anda semua bahwa di malam kita temukan qiyam, di siang kita temukan siyam. Ya. Qiyam dan siyam.
Dan ini seperti telah kami uraikan, ini amalan satu paket di bulan Ramadan. Jadi baik amalannya siang yang diminta kita di siang ini untuk menunaikan siam, apa yang kita kenal dengan puasa, dari mulai terbit fajar sampai dengan datangnya maghrib. Kemudian ada amalan malamnya yang juga menyempurnakan paket puasa itu. Jadi malam kita tunaikan, siang kita tunaikan, dengan itu paket Ramadan menjadi sempurna, ya, kita isi. Jadi ingat baik-baik bahwa Ramadan itu satu paket, ada ibadah siangnya, ada ibadah malamnya. Benar, titik tekan penunaiannya itu siang, penunaian siamnya, penunaian puasanya. Kutiba alaikumus siam. Tapi untuk mendukung siang itu ditunaikan ibadah siam dengan berkualitas, bisa bagus, bisa baik, itu juga tergantung pada ibadah malamnya. Ya, jadi kalau ibadah malamnya bagus, ini akan mendukung kepada penunaian siam di siang harinya. Pun demikian, penunaian siam, puasa di siang hari, kalau kualitasnya bagus, juga akan mensupport ibadah malam itu menjadi nyaman dan semangat untuk ditunaikan. Demikian keduanya saling mengisi dan bersinergi. Dan ini bedanya tipis, cuman de qaf dengan sad. Ini qiyamun, ini siyamun. Jadi ya, qiyamun, ini siyamun. Ini pun kata kerjanya, ini qama, infinitifnya, ini sama. Hanya beda satu huruf saja, ini qaf, ini sad. Ya kan? Nah, yang menarik, keutamaannya, baik siang atau malam, itu diungkapkan oleh Rasulullah SAW dengan redaksi yang serupa, dengan kalimat yang sama. Yang ini di atas man qama ramadhana, man qama ramadhana, kan? Yang ini man shama ramadhana. Kesananya semua sama. Jadi yang ini man qama di malam hari, ini man shama. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, imanan wa ihtisaban. Ini pun serupa, imanan wa ihtisaban. Jadi kesananya sama semua. Ini man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ini man shama ramadhana imanan wa ihtisaban. Dan puncaknya sama, anugerahnya serupa. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ini bonusnya nih. Serupa. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapapun, kalau sudah disebutkan man, ini menunjuk kepada bentuk personal, tapi maknanya tidak terbatas kepada siapapun. Seperti yang pernah saya uraikan, siapapun, laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, sepanjang memenuhi syarat dan ketentuan penunaian ibadah siam. Seperti yang pernah kita ulas, baik syaratnya, syarat wajibkah, syarat sahkah, atau syarat wajib dan sah secara bersamaan, ya, sepanjang memenuhi ketentuannya. Dia mampu menunaikan qiyam. Nah, ini dia qiyam. Kalau sudah disebutkan qama, qiyam, berarti amalannya malam. Kan? Di sini man shama, siapapun ya yang mampu memenuhi ketentuan aturan untuk menunaikan ibadah siam. Man shama, siapa yang mampu menunaikan siam. Ini kalau siam berarti ibadahnya siang hari. Ramadhan, tapi ini khusus di bulan Ramadan. Ya, jadi Anda bisa berpuasa seperti sekarang di bulan Rajab, ya kan? Nanti ada Sya'ban, ada puasa, atau hari-hari biasa juga Senin, Kamis bisa puasa, ya kan? Qiyam juga malam bisa qiyam. Tadi malam ada yang qiyam, ada yang tahajud, ya kan? Besok terbuka peluang kalau diberikan kehidupan dan seterusnya, bisa. Tapi ini spesifik, kalimatnya langsung diikat dengan ini kata kuncinya. Waktunya spesifik Ramadan, bukan waktu yang lain. Jadi malamnya malam Ramadan, siangnya siang Ramadan, selama Ramadan. Kan? Dia mampu menunaikan ibadah qiyam. Nah ini dia, kita akan garis bawahi ini ya. Karena awal menuju puasa itu
Itu kan kalau sudah dipastikan terlihat hilalnya, diketahui awal Ramadannya, dan itu terjadi pada saat apa? Maghrib kan? Nah, kalau maghrib berarti pengantar kepada malam, kepada lail ini. Ya. Jadi awal Ramadannya, awal Ramadan yang kemarin kita bahas itu tibanya itu saat maghrib diketahui, kan? Yang mengantarkan kepada malam ke sini. Jadi otomatis amalan pertama kita yang akan ditunaikan pertama kali saat masuk Ramadan itu amalan malam. Ini amalan qiyam. Bukan yang siam. Siamnya esoknya. Kan? Nah, jadi pertama akan kita hadapi adalah amalan ini. Amalan qiyam. Nah, di malam pertama Ramadan. Nah, ini langsung dibuka peluang oleh Allah Subhanahu wa taala melalui keterangan dan penjelasan Rasulullah SAW. Siapapun yang mampu menunaikan qiyam ini di bulan Ramadan imanan, dengan dasar imannya. Kemarin telah kita ulas ya. Waktu kita memohon doa yang pertama itu. Maksud kalimat iman itu apa? Dan dari mulai motivasi untuk beramal soleh, ada keikhlasan di dalamnya. Wahtisaban. Nah, ini kata kunci yang kedua. Jadi yang pertama, ini ditunaikan dengan penuh keimanan, iman, kan? Semua ditujukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Unsur ikhlas kemarin yang telah saya sampaikan. Dan wahtisaban. Dan ini ada unsur yang kedua, kesungguhan, serius, dan memiliki sifat korektif, introspeksi, disertai dengan sikap introspeksi. Ya. Ihtasaba, yahtasibu, gitu kan? Jadi ada hasaba, yuhasibu. Kalau hasaba, yuhasibu, itu penekanannya lebih kepada introspeksinya. Ya kan? Kalau ihtasaba, yahtasibu, itu penekanannya perpaduan pada 3 bagian ini. Jadi dikuatkan lagi. Sudah disebutkan di awalnya kata iman, diingatkan lagi dengan kata ihtisab dalam bentuk kata bendanya, keterangan, karakter, sifatnya. Ini perpaduan dari 3 bagian, ikhlas, tunaikannya serius, disertai dengan introspeksi diri, ya kan? Nah, jadi teman-teman sekalian, ini yang kita tunaikan di malam harinya. Siang juga sama ini redaksinya, imanan wa ihtisaban. Apa yang didapatkan peluangnya? Kita simpan yang siang dulu, kita kembali ke sini dulu. Ini peluangnya. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ghufira lahu. Berpeluang diampuni untuknya. Dan penggunaannya, ini menggunakan bentuk fi'il madhi, past tense, infinitif, kata kerja asal, verb. Biasanya, kalau ada satu jaminan diberikan karena pekerjaan tertentu, misal ada pekerjaan dilakukan, kan? Kemudian dari hasil pekerjaan ini ada jaminan yang mau diberikan. Itu kalau ungkapan jaminannya digambarkan atau disampaikan dengan bentuk kata kerja asal, ini fi'il madhi, maka ini berfungsi juga sebagai taukid, penguat. Ya, penguat. Artinya, apa yang ingin dijaminkan, disampaikan, itu bukan main-main. Itu serius, gitu ya. Sangat serius. Saking seriusnya, katanya diungkapkan dalam bentuk penguat, yang memiliki nilai taukid di dalamnya, yang berkekuatan luar biasa. Apalagi yang menyampaikannya Nabi SAW, ya, yang disebut Al-Amin, yang tidak ada celah ya, dalam perilaku, dalam sifatnya terjaga, dalam kemuliaan dan seterusnya. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Berpeluang besar. Ya, dia itu, kata Nabi SAW, orang yang menunaikan ibadah ini, diampuni ma. Nah, ini dia. Taqaddama min dhanbi. Segala, kalau sudah ma itu, teman-teman sekalian, ma itu tidak dibatasi sepanjang nggak ada batasannya. Jadi sifatnya komprehensif, luas. Ya, ma fi hadhil qa'ah lil jam'iyah. Semua yang ada di ruangan ini itu miliknya yayasan. Maka nggak ada dibatasi, semuanya tanpa kecuali. Mau buku, mau kursi, mau papan tulis, mau macam-macam, semua tanpa kecuali. Itu mak namanya. Jelas ya?
Nah, jadi kalau menunjuk kepada yang berakal atau bernyawa pada umumnya menggunakan man, ya kan? Kalau menunjuk kepada sifat, keadaan, ya tempat, benda dan sebagainya itu ma, tanpa batas sifatnya. Segala taqaddama min dzambi, yang telah berlalu dari dosa-dosa yang pernah dikerjakan. Singkatnya, semua dosa-dosa yang pernah dilakukan itu berpotensi diampuni saat dia mengerjakan amalan ini. Masya Allah, ini yang menyampaikannya Nabi SAW yang paling terpercaya, Rasul yang paling mulia, penutup para Nabi, gitu kan? Yang kata-katanya selalu benar dan dibenarkan, bahkan diaminkan oleh malaikat kalau berdoa, gitu kan? Jadi beliau yang menyampaikan langsung. Jadi ada peluang, dan ini hanya didapati di bulan Ramadan. Dan terbentang siang malam terus. Ya, sampai akhir Ramadan. Ini hanya bulan Ramadan setahun sekali. Karena itu komentar pertama malaikat Jibril ketika Nabi SAW itu naik ke atas mimbarnya dari 3 gundakan, beliau naik step 1, step 2, step 3. Itu beliau, malaikat Jibril alaihissalam, langsung bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait dengan potensi kemuliaan ini. Ya, dan ini nggak main-main itu. Biasanya kan Nabi yang berdoa, malaikat mengaminkan. Ini malaikat bermohon, Nabi mengaminkan. Apa kata malaikat? Rahima anfu rajulin, ya kan? Sungguh sangat tercela, sangat kotor, sangat hina, gitu kan? Man adraka Ramadhana, siapapun yang sampai mendapati Ramadan, falam yughfar lahu, tapi tidak mendapati peluang diampuni di dalamnya, itu terhina, kata malaikat Jibril itu. Ya, jauh bu'dan, jauh dari rahmat Allah, ya jauh dari kemuliaan, diberikan bentangan siang malam 24 jam, siangnya ada, malamnya ada, dan itu diberikan selama full 1 bulan Ramadan. Dan dia nggak mau taubat juga, dan nggak dapat ampunan Allah. Itu keterlaluan, kata malaikat. Rahiman furajul. Itu keterlaluan. Kenapa? Karena bentangannya panjang, teman-teman sekalian. Malamnya terbentang, siangnya terbentang. Lalu apa kata Nabi? Kata Nabi, amin, kabulkan ya Allah. Nah, ini nggak main-main ya. Karena itu kita mesti serius nih, betul-betul serius. Saya sering katakan betapa banyak orang-orang yang sesuai dengan ajalnya, dia kembali kepada Allah tanpa mendapati Ramadan. Kita bisa saksikan, ya, saya kadang-kadang sering utarakan juga ke teman-teman bahwa di bulan Rajab khususnya, Sya'ban, ada orang-orang baik yang kembali kepada Allah sesuai dengan ajal mereka dan tidak mendapati Ramadan. Ya, boleh jadi itu gambaran pengingat kepada kita. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kita siapa sih yang bisa meningkatkan amalan. Ini orang-orang ini pulang, cukup bekalnya, sangat baik. Ya, kesalahannya mungkin sudah terhapuskan, dosanya terampuni. Karena itu mereka tidak mendapati Ramadan lagi. Sesuai dengan ajal mereka. Selesai. Kita masih diberikan kesempatan. Masih ada bentangannya di hadapan kita untuk mendapatkan Ramadan itu. Jadi kalau sampai tahun ini belum dimanfaatkan juga, butuh berapa Ramadan lagi yang diperlukan untuk mengampuni dosa-dosa yang pernah dikerjakan, untuk membakar kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan. Ini gambarannya. Nah, jadi dari awal jumpa dengan Ramadan saja pada malamnya, itu sudah ada peluang ini. Ya, sudah ada peluang. Apalagi bila di malam itu bertepatan, ya, malam pertamanya misalnya bertepatan dengan malam Al-Qadar. Kita kan nggak tahu di malam keberapa malam Al-Qadar itu, ya kan? Nah, bisa jadi malam pertamanya, malam pertengahannya, atau malam akhir-akhirnya. Sering kali terjadi datang di akhir-akhir, ya, sehingga Nabi SAW juga meminta kepada para sahabat untuk menyiapkan, meningkatkan lagi motivasinya, menguatkan ikat pinggangnya, ya, supaya memburu di akhir-akhir supaya nggak turun, ya, karena nggak tahu datangnya di bagian mana gitu, ya. Namun juga tidak menutup kemungkinan di awal Ramadan sudah datang, ya kan? Ada yang mungkin pertengahan atau mungkin di akhirnya, kita tidak tahu di bagian mana itu mulia. Nah, karena itu ada doa yang diajarkan Nabi SAW. Nah, ini, dan doa ini akan lebih baik kalau kita siapkan di setiap malam Ramadan. Ya, jadi begitu malamnya itu bertepatan dengan malam Al-Qadar, Masya Allah gitu. Ini sangat luar biasa. Ataupun sekiranya tidak bertepatan dengan malam Al-Qadar, tetap ya, isi doa yang diajarkan Nabi itu terkorelasi dengan apa yang beliau sampaikan di hadis ini. Jika ada peluang-peluang untuk diampuni, bagaimana minta ampunnya?
Jika ada peluang-peluang untuk dibebaskan dari dosa, bagaimana bermohonnya kepada Allah Subhanahu wa taala mengisi setiap malam di Ramadan ini. Nah, ini yang akan coba kita turunkan, apa yang kita mintakan sekiranya kita mendapati malam-malam Ramadan, dan qadar Allah misalnya di antara malam itu juga bertepatan dengan malam Al-Qadar, anugerahnya seperti apa. Ini akan kita turunkan teman-teman sekalian, hadis Nabi SAW. Kita akan ambil satu dari referensinya ya untuk menguatkan. Ini kan sudah saya terangkan dulu, jadi teman-teman tinggal cek kembali di pertemuan yang lalu. Yang ini kita lihat di hadis riwayat At-Tirmidzi nomor hadisnya 3513. Nanti kita cek ya, kita pastikan. Kita cek di kitabnya. Tapi rawinya insyaallah kita hafal. Rawinya Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Baik, ini tentang doa malam Ramadan, yang diharapkan juga sekiranya kita bisa mendapati malam Al-Qadar, Lailatul Qadar ya. Jadi ini doanya kita panjatkan di setiap malam Ramadan ya, di sela-sela kita untuk bermuhasabah, menunaikan ibadah qiyam, kan? Kemudian kita berharap mudah-mudahan bertepatan juga itu semua dengan malam Al-Qadar. Kalau sudah malam kan dimulainya ba'da isya, jadi bentangannya panjang sampai ke menjelang fajar. Yuk kita lihat doanya. Hafal sebetulnya kita semua, tapi kalau kita runtut ke kitabnya, kita lihat kemudian kita telah, insya Allah itu akan lebih terasa perbedaannya dalam jiwa kita. Ini Sunan At-Tirmidzi ya. Bismillah. Nomor hadis 3513 3513 634 kalau nggak salah namanya. 3513. Sebentar teman-teman ya. Tiga empat kanan kalau nggak salah. Nah ini dia nih, 648 nih, 3513 ini ya, nomor hadis 3513. Nanti di scan ya, tolong ya admin ya, di scan supaya nanti yang di Mira juga bisa mendapati referensinya, jadi disertakan di sini. Jadi nanti teman-teman kita scan, kita upload, Anda download ya, download, kemudian nanti begitu masuk di malam-malam Ramadan, ini bisa disertakan untuk dipelajari sekarang. Hafalkan ya, dihafalkan sekarang karena ini pendek sekali, pendek isinya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam At-Tirmidzi, haddatsana Qutaibah bin Sa'id, haddatsana Ja'far bin Sulaiman ad-Dubai an Kahmas ibn al-Hasan an Abdullah ibn Buraidah an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat qultu ya Rasulullah ara'aita in 'alimtu ayyu lailatin lailatul qadri ma aqulu fiha qala sallallahu alaihi wasallam quli Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anni. Jelas ya? Nanti ada dua redaksi di sini. Ada Allahumma innaka 'afuwwun, ada Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anni. Ini yang redaksi yang lengkapnya, yang afuwun karim. Baik, hadisnya disampaikan oleh Sayyidah Aisyah. Ini sudah saya tadi tuliskan, ya kan? Satu kali beliau bertanya pada Rasulullah SAW. Qultu, beliau berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan teman-teman sekalian ya, kalau kita mengaji hadis, itu interaksi semua sahabat-sahabat Nabi. Kalau sahabat ini umum ya, umum sifatnya, siapapun yang hidup semasa dengan Rasulullah SAW melihat
berinteraksi dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan beriman kepada Rasulullah SAW sampai wafat, itu sahabat. Seperti yang pernah saya uraikan dulu, ya, itu sahabat. Jadi sahabat itu bisa jadi istrinya Nabi SAW, keponakannya Nabi SAW, pamannya Nabi SAW, atau teman-teman berkehidupan Nabi SAW. Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhu, itu pamannya Nabi SAW, ya kan? Ibnu Abbas jelas juga ya, kemenakan Nabi SAW. Kemudian siapa lagi? Ya Ali bin Abi Thalib. Kemudian siapa lagi? Ya istri-istri Nabi. Nah, yang ingin saya garis bawahi adalah setiap berinteraksi dengan Rasulullah SAW, interaksi yang dibangun kalimat-kalimatnya selalu menggunakan kata ya Rasulullah, ya Rasulullah. Ya, jika terkait dengan pendapat-pendapat yang ingin dimintakan ya dari petunjuk-petunjuk yang dibawa oleh Nabi SAW, dari hadis-hadis beliau, itu selalu kalimatnya menggunakan kata ya Rasulullah, ya Rasulullah. Ini memberi kesan kepada kita bahwa awas, hati-hati ya, walaupun orang terdekat Nabi, di keluarga Nabi, tapi hal yang ingin ditanamkan kepada kita semua adalah peran penting ya, itu disadari oleh keluarga besar Nabi, bahwa peran penting Nabi itu diutus sebagai Rasul ya, sebagai pembimbing, sebagai pencerah, ya kan, pembawa pedoman-pedoman kemuliaan. Karena itu ditempatkan oleh keluarga pun ya, bukan sekedar misalnya suami bagi istrinya, ayah bagi anak-anak, itu kan kakek bagi cucu ya, atau kerabat dan sebagainya, tapi memang ditempatkannya sesuai dengan porsinya, pembimbing umat, Rasul ya. Nah, ini yang penting kita garis bawahi, bahwa seorang istri Nabi pun ketika berinteraksi dengan Rasulullah, kalimatnya itu Rasulnya yang ditekankan, ingin memberikan kesan kepada kita bahwa dengan statusnya sebagai Rasul inilah yang menjelaskan kepada kita segala hal yang Allah inginkan, segala yang telah Allah tetapkan. Ini gambarannya. Jadi doa ini pun disampaikan ya dari Sayyidah Aisyah, dari Nabi SAW kepada kita. Ini bukan doa perhatian sebagai seorang suami kepada istri, ya, tapi lebih kepada seorang Rasul, dia kepada umatnya. Ya, jadi kalau sudah disebutkan kalimat Rasul, Sayyidah Aisyah ini kan cerdas, jenius orangnya. Ya, di antara perempuan jenius itu kan, yang cepat menangkap sesuatu, cepat menghafal, dan sangat cerdas memahami sesuatu untuk disampaikan. Di antara kejeniusan beliau ingin memberikan kesan bahwa doa ini bukan hanya berlaku bagi saya gitu, tapi bagi semua umat Rasulullah SAW. Karena itu kalimatnya digunakan ya Rasulullah. Jelas ya? Baik. Mari kita lihat. Qultu ya Rasulullah, aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah SAW, ara'aita in alimtu ayyu lailatin lailatul qadri, bagaimana pendapat engkau, kan, jika aku mengetahui, ya misalnya ada tanda-tanda, kan Nabi pernah ngajarkan sebelumnya, bahwa suasana malam-malam di antara malam-malam ini terlihat berbeda. Ya, bisa jadi di antara sekian perbedaan itu, yang lebih menenangkan, lebih mendamaikan, kan? Lebih memberikan getaran kepada jiwa untuk beramal. Nah, itulah malam Al-Qadar. Nanti begitu kita sampai ke pembahasan, kita uraikan. Nah, kata beliau, kalau aku mendapati suasana malam seperti yang digambarkan itu, yang menuju malam Al-Qadar, ma'akulu fiha. Apa yang aku katakan? Doa apa yang aku mohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekiranya dalam malam-malam aku ibadah itu, ya aku dapati di antara sekian malamnya itu malam Al-Qadar. Wah, Masya Allah, menarik ya. Maka apa yang Nabi ajarkan? Qala, beliau bersabda, quli, katakanlah, mohonlah, mintalah, berdoalah. Allahumma innaka afuwwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini doanya ya. Bismillah, saya tuliskan dulu. Allahumma innaka afuwwun karim,
tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya kan? Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya. Ini doanya teman-teman. Nanti di redaksi lain kan ini hadisnya ada juga yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, ya kan? Rahimahullah ta'ala. Di Sunan Abu Daud juga ada, di Ibnu Majah juga ada. Nanti ada redaksinya, kalau di sini ma'akulu fiha, ya. Apa yang aku mintakan, apa yang aku mohonkan. Redaksi yang lain alimni, ya kan? Ajarkan, dan kepadaku ya Rasulullah, apa yang aku mohonkan, mohon ajarkan kepadaku, apa yang aku mohonkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti ada redaksi yang sampai sini, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ada redaksi yang lengkap sampai ke sini, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, ini saya tampilkan yang utuh gitu kan. Nah, supaya nanti lebih banyak kalimatnya, lebih luas cakupannya. Ya. Ini gambarannya, ini doanya. Nah, ulama kita, ini Masya Allah, ya, sangat tajam sekali dalam menganalisis, lantas melihat, menyimpulkan. Kita kan nggak tahu, ya kan? Di titik mana malam-malam Ramadan itu bertepatan bersamaan dengan malam Al-Qadar. Tapi kata kuncinya bisa kita dapatkan pada kalimat malamnya. Ya, di Quran surah ke-97 itu, surah Al-Qadar. Quran surah ke-97. Allah berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Ya. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Ini kalimatnya menggunakan kata lailah. Ya, kata lailah ini waktunya ya lail. Kalau kita ingin menunjukkan kepada bentuk waktunya, al-lail. Ini malam, bahasa Arabnya lail, ya, lail, jamaknya layali. Itu turunannya bisa jadi disebutkan lela, lili, layali, lail, itu malam. Jika ada yang istimewa di malam itu, maka tambahkan ta di ujungnya, menunjukkan pada sifat tertentu di malamnya. Jadi dari kata lail menjadi lailah. Saat Allah berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Ini memberikan kesan bahwa di malam itu bukan hanya malam-malam seperti malam biasa, menunjuk kepada waktu berganti, siang selesai, malam tiba. Tapi ada yang istimewa di malam itu. Nah, keistimewaan yang dimaksudkan hadirnya di waktu apa? Di waktu malam. Sedangkan malamnya kita tidak ketahui malam yang keberapa. Kita hanya bisa merasakan dari giatnya kita beramal, tingginya sinyal iman kita dapatkan di situ situasi-situasi yang bisa membaca suasana malamnya. Ini kayaknya beda ya, malam ini lebih menenangkan, lebih baik, lebih enak, lebih tentram dan sebagainya. Potensinya ada. Hanya karena kita nggak tahu malam keberapa itu, maka ulama kita, Masya Allah, ya tajam, cerdas dalam menganalisis. Sudah setiap malamnya buru itu. Ya. Setiap malamnya kita bacakan doa yang diajarkan Nabi ini lewat Sayyidah Aisyah. Ya, dan di setiap malam, kalau kita bacakan setiap malam, maka kita tidak akan luput mendapatinya. Ya kan? Kalau ada 30 malam misalnya, kita bacakan di setiap malamnya, salah satu malamnya pasti dapat kan? Ya kan? Nah, tapi kalau kita tunggu sampai merasa tentram, boleh jadi benar, boleh jadi luput. Nah, karena itu diajarkanlah kemudian kepada kita doa ini dibacakan dan dikaitkan dengan hadis ini sebagai penguat. Nah, ini tajam nih analisisnya, Masya Allah, ya kan? Di hadis ini kan hadis umum nih yang menunjukkan potensi ampunan. Sedangkan ini spesifik permintaannya permohonan ampunan. Ya,
Ini spesifik permohonannya. Jadi kalau kita gabungkan antara hadis itu dengan yang ini, kita bisa katakan ini gambaran umumnya yang memberikan jaminan di setiap ibadah malam ada potensi diampuni. Lalu kalau kita katakan saya ingin mohon ampunan, ya di sela ibadah malam itu ingin minta, gimana teknisnya? Ini detailnya. Ya, Allahumma, saya sudah sampaikan. Kata Allahumma di pertemuan yang lalu, kalau sudah Allahumma, maka unsur-unsur yang saya terangkan di pertemuan lalu, unsur kerendah hatian, ketulusan, kesungguhan dan penuh harap itu dihadirkan di sini. Ya Allah, innaka, ini ada tasydidnya, innaka, sungguh engkau. Kalau sudah pakai inna itu menunjukkan taukid. Kalau sudah dalam doa kita hadirkan kata ka, itu mendekatkan rahmat Allah kepada kita. Ya, menghadirkan keadaan kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan kita merasa diawasi, dilihat langsung di hadapan Allah Subhanahu wa taala kita bermohon. Ya, menghadirkan keadaan doa kita, ya, mendekatkan, merasakan keadaan Allah lebih dekat dari apa yang kita gambarkan. Dan tidak bisa kita bayangkan, ilustrasikan. Kita hanya bisa merasakan keadaan itu. Jelas ya? Laisa kamitslihi syai'. Lihat sini. Allahumma innaka. Ya Allah, sungguh engkau. Ya, kalau sudah pakai inna, ini penguat. Harus menghadirkan keyakinan paripurna. Nah, ini yang pertama. Selain kita merendah dan memohon dengan penuh harap, ini menghadirkan keyakinan yang paripurna. Ini sekaligus penunjuk kepada kita bahwa kalau ingin kita bermohon pada sesuatu yang sangat penting, ya, sangat istimewa, sangat luar biasa untuk kehidupan kita, maka unsur-unsur ini hadirkan. Ya, mesti yakin sepenuhnya, mesti disiapkan keadaan diri yang lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Keadaan yang merendah, kan, keadaan penuh harap. Hadirkan itu semua, ini adabnya. Allahumma innaka afuwwun karim. Ya Allah, aku sangat yakin hanya Engkau yang punya sifat afuwun, pemaaf, yang berpotensi memaafkan dan menghapuskan seluruh kesalahan. Ya. Sebentar, pelan-pelan kita runtut dulu, analisis dulu setiap katanya. Teman-teman sekalian, al-afu, afuun itu dari kata al-afu asalnya. Al-afu. Al-afu ini lawannya dari kata al-khata, kemudian jadi khati'ah, kemudian jadi khataya. Khataya. Kalau kita akui jadi pakai ya kecil, khataya, ya, kalau kita akui. Ini kata kerjanya akhta'a yukhti'u. Yukhti'u. Jelas ya? Khata menunjuk pada kesalahan, satu kesalahan secara umum. Jelas ya? Satu kesalahan secara umum. Bila berlaku itu, dilakukan itu, berbuat salah. Apakah itu berdosa ataupun belum tentu mengandung unsur dosa, tapi tetap salah. Ya, subuh misalnya, taruhlah jam 4 lewat 37 misal. Ya, ada orang bangun jam 7.34. Berarti kan lewat dari waktunya. Jelas itu salah. Motif kesalahannya bisa berbeda-beda. Boleh jadi mungkin diawali dengan motifnya malamnya malah pengen tahajud, tapi habis tahajud ketiduran. Ya, bangunnya jadi terlambat gitu. Bisa jadi demikian. Ada lagi yang memang begadang, mengerjakan beberapa hal yang tidak ada urusan dengan pekerjaan-pekerjaan yang jangankan akhirat, yang positif pun misalnya urusan dunia tidak masuk. Ya, hanya nonton saja, hanya ini, hanya itu, aktivitas, bicara tidak karuan, kumpul-kumpul sana sini, bangun-bangun terlambat.
Ya, yang pertama salah tapi belum tentu mengandung unsur dosa. Yang kedua salah dan berdosa. Nah, itu nama umum bagi kesalahan yang diperbuat itu umumnya disebut dengan ini, khata. Perbuatannya akhta. Jika terjadi satu kesalahan, ya khati'ah. Jelas? Jika banyak kesalahan terjadi, udah salah lihat, bicara salah lihat. Kemudian juga mohon maaf sekali berpikir keliru, ya berpikir yang buruk tentang orang lain atau bahkan berpikir buruk pada Allah Subhanahu wa taala, suudzon, kan? Nah, mendengar yang keliru, bicara yang salah, melangkah pada perbuatan-perbuatan yang tidak tepat. Itu kalau digabungkan semua khati'ah jadi khotoya. Jelas ya? Kalau kita mengaku saya salah nih, saya banyak salahnya, ya maka kita katakan khotoya, ya aku banyak kesalahannya, kesalahanku. Masih ingat kan? Dalam hadis iftitah itu ada satu di antara yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari 9 itu kan ada satu yang diajarkan melalui jalurnya sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ketika Nabi salat kemudian diam sejenak, setelah itu ditanya pasca salat, apa yang kau baca Rasulullah ketika engkau diam sejenak? Itu kan sakata hunaidatan. Apa kata Nabi? Saya membaca Allahumma ba'id baini wa baina khataaya, ya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, aku mengakui. Nah, ini diajarkan kepada kita, ya. Jadi diajarkannya kepada kita. Kalau Nabi kan maksum. Makanya tadi penting saya tekankan, agak panjang saya terangkan. Kenapa kalimatnya selalu ya Rasulullah, ya Rasulullah, untuk memberikan kesan bahwa apa yang diturunkan kepada Rasulullah, diajarkan kepada kita, itu kepentingannya kepentingan kita. Jadi kadang-kadang begini, kadang-kadang sebetulnya bagi Nabi ini nggak berlaku. Tapi dikeluarkan, dicontohkan oleh Nabi supaya kita mendapatkan pelajaran dari itu. Ya, Nabi kan maksum sifatnya, terjaga dari salah. Kenapa Nabi mengatakan kalimat ya Allah? Dengan aku mengakui banyak kesalahan, kekurangan-kekurangan yang telah diperbuat. Itu contoh untuk kita. Bukan berlaku untuk Nabi. Awas ya. Hati-hati. Nah, kita punya kaidah, mesti belajar. Nanti kalau tidak paham tentang kaidah ini, salah memahami. Ya, seperti Quran surah ke-47 misalnya ya, dengan namanya Muhammad SAW ayat 19. Fa'lam annahu la ilaha illallah sampai kalimat wastaghfir li dzambik. Ya, Muhammad SAW kan minta ampunlah kepada Allah li dzambik, atas dosa yang kau perbuat, ya, kesalahan yang kau perbuat. Nah, ini maksudnya, itu maksudnya kalimat yang disampaikan pada Rasul untuk kita. Ya, diajarkan kepada kita. Itu bacanya pakai ilmu, namanya ilmu balaghah. Nanti ada isti'arah di situ babnya. Meminjam satu kata, dilekatkan sebagai contoh, ditujukan untuk yang lain. Nah, itu ada babnya. Karena Quran itu tinggi. Ya, sastranya tinggi sekali, nilai yang terkandung di dalamnya. Nilainya sangat tinggi sehingga bisa dibaca itu, dipahami dengan ilmunya. Ini yang menjadikan di surat Yusuf di pembukanya Allah menyampaikan, kenapa Quran diturunkan pakai bahasa Arab? Di antaranya la'allakum ta'qilun, supaya kamu pintar. Ya, karena turunan gramatikal yang paling lengkap itu nanti terkait dengan bahasa Arab dari segi kebahasaan. Ya, nanti ada bacaannya ini, ilmunya ini, terapannya ini, maknanya ini. Itu maksudnya. Jelas ya? Nah, jadi kalau kita akui kita punya banyak salah, maka di ujungnya kita katakan khataya. Ya. Nah, sifat Allah yang dihadirkan untuk memaafkan semua potensi salah ini. Inilah Rahman ya Allah. Rahman ya Rahman ya Rahman. Allah tidak menginginkan ada hamba yang lahir dalam keadaan bersih, yang baik, pulang-pulang kok kotor. Ada nodanya, ada naktah sauda, ada titik hitamnya, dan turunan-turunan yang lainnya. Karena itu Allah buka pintu bagi hamba yang mau kembali. Pintunya itu yang disebut dengan taubat. Babut taubah, ya pintu-pintu untuk bertaubat, untuk balik. Nah, cara Allah menerima hamba yang datang lewat pintu itu untuk kembali kepada jalan yang benar, diantaranya adalah membuka dengan menghadirkan sifat al-afwu. Al-afwu itu sifat yang berpotensi memaafkan kesalahan-kesalahan yang telah diperbuat oleh hamba. Jadi kalau hamba misalnya berbuat kesalahan, ya, saya salah, saya akui, saya katakan akhtatu. Dan kita salah, kami salah, kita katakan akhtana.
sifat Allah yang memaafkan dan berpotensi menghapus kesalahan-kesalahan ini, itu disebut apa? Al-afu. Kalau kita minta misalnya kepada Allah, ya Allah, mohon maafkan aku, ya mohon sayangi aku, gugurkan kesalahan-kesalahannya. Kita ingin sebutkan dulu sifatnya yang melekatnya. Kalau ini keadaannya, ya sifat ini kalau kita ingin lekatkan, dibuang alif lamnya untuk menunjukkan sifat yang melekat kepada Allah, maka jadikan seperti ini. Ujungnya ditambah tasydid dengan menggunakan tanwin. Afuwun. Jelas? Afuwun. Ya. Allahumma innaka afuwun. Ya Allah, aku sangat yakin hanya Engkau yang memiliki sifat pemaaf yang sempurna, yang berpotensi, ya Allah, menggugurkan, menghapuskan semua kesalahan-kesalahan hamba. Hamba sangat yakin hanya Engkau, ya Allah, yang memiliki kemampuan sempurna untuk menghapuskan segala kesalahan-kesalahan hamba. Karim, karena hanya Engkau pula yang maha mulia. Jadi ini menarik ini teman-teman sekalian. Kan ada ya yang memaafkan, ini hamba kan, makhluk. Kita tidak bicara Allah. Karena mukhalafatul hawadith, laisa kamitslihi syai'. Allah berbeda. Ya, totally different. Sangat total berbeda. Karena Allah Khalik, yang lain makhluk. Kalau ada seseorang berinteraksi, tadi saya belum minta izin ya sama teman-teman ya. Baik, kalau gitu izin ya di tengah. Izin. Nah, kalau batuk itu jeda. Ya, kalau batuk kita apa? Itu jeda. Bukan bagian dari pembahasan, tapi jeda yang mengantarkan pada semangat yang baru. Contoh. Yuk sini ya. Kalau ada dua orang, taruhlah salah paham, kemudian berseteru. Terus menyadari gitu kan, yang satu menyadari bahwa dia berbuat salah. Lalu dia minta maaf. Saya minta maaf ya. Baik, kan tidak semua orang-orang yang mendapati, bahkan saudara yang meminta maaf, merespon rasa permintaan itu dengan respon yang serupa. Artinya apa? Belum tentu ada kegembiraan, ya, belum tentu ada penerimaan yang santai, yang enak, yang nyaman. Ada yang langsung memahami dengan tersenyum mengatakan, sudahlah, ya, itu nggak usah diingat-ingat, saya maafin dari kemarin juga, gitu kan, nunggu aja, kamu kok belum datang-datang. Ada yang begitu, ya. Ada yang bicara juga yang lain, oh baru nyadar ya, gitu kan, oh baru minta maaf sekarang, kemarin kemana aja, ya, memaafkan tapi caranya ya tidak dengan cara yang menghadirkan kemuliaan. Memaafkan tidak dengan cara yang menghadirkan penghormatan, sehingga dengan pemaafan itu ada ketenangan, ada ketentraman, ada kenyamanan. Biasanya yang kedua itu kan terjadi antara bawahan dengan atasan, ya kan? Bawahan salah, yang bawah pegawai, apalagi pegawai-pegawai di bawah misalnya keliru, salah, ya, bawa minuman ke direkturnya, ke atasnya, tiba-tiba pleset, jatuh, pecah, atau tumpah minumannya, ya kan? Coba bayangkan kalau mengenai bagian pimpinannya, bagian tubuhnya, bajunya, dan sebagainya. Lalu, ya taruhlah misalnya pegawainya meminta maaf. Maaf Pak, tidak sengaja. Wah, kira-kira bagaimana respon atasannya? Ya, respon pimpinannya. Apa? Tidak sengaja? Kamu nggak punya mata? Padahal tahu ya, ngelihat bapak aja kan karena punya mata, Pak. Gitu. Ya, dan sebagainya. Tapi ini keluar itu kan. Ini kebayang ya gambarannya seperti apa. Nah ini teman-teman sekalian. Nah kadang-kadang ya udah besok jangan begini lagi ya. Ya, baik Pak, ya karena besok kamu sudah nggak ada di kantor ini lagi. Bisa kamu selesai. Kamu hanya salah, hanya boleh sekali kerja dengan saya. Artinya kalau udah sekali salah, udah nggak kerja lagi. Kadang-kadang ada begitu. Nah, ini memaafkan, tapi dengan cara yang tidak mulia. Memaafkan dengan cara yang merendahkan dan sebagainya. Nah, ini gambaran dari kehidupan. Allah tidak begitu. Ya, Allah tidak begitu. Allah punya sifat-sifat yang sangat luar biasa. Walaupun hambanya luar biasa juga berbuat kesalahan, berbuat dosa, diakumulasikan, kerjain ini, kerjain itu, dan sebagainya. Tapi selalu diberi kesempatan sampai ujung akhir kehidupannya. Sampai nyawa di kerongkongannya. Ya, makanya sering saya ilustrasikan, Fir'aun itu, se-Fir'aun-Fir'aunnya dengan hobi-hobi ekstrim yang sangat tidak biasa, ya, dan sangat kalau sekarang itu
kejahatan yang sangat luar biasa ya, extraordinary crime gitu kan. Ini hobinya bunuh orang, ngaku Tuhan dan sebagainya. Itu tetap diberi kesempatan sesuai keadilan Allah, rahmannya, kemuliaan Allah. Itu masih dikirimkan dua nabi, Musa dan Harun itu, untuk mengingatkan ia supaya bersikap yang baik, menata kembali kekuasaan dengan cara yang benar dan sebagainya. Itu pun diminta secara lembut. Itulah Allah. Ya. Nah, sifat yang senantiasa menampilkan kebaikan dengan menjaga kemuliaan-kemuliaan, baik yang ada pada subjeknya untuk ditunjukkan, ataupun menjaga kemuliaan objek supaya kehormatannya tidak terjatuhkan. Itu disebut dengan karim namanya. Ya. Dari kata karuma, kemudian kalau ingin diberikan, itu disebut dengan kata kerjanya karrama, yukarrimu takriman. Ya. Ini sejak mencipta kita saja, seluruh anak cucu Adam, itu Allah sudah melekatkan kemuliaan pada diri kita dengan menghadirkan turunan kata karrama yukarrimu. Itu ada di Quran surah ke-17 ayat 70. Walaqad karramna bani Adam. Walaqad karramna bani Adam. Wa hamalnahum fil barri wal bahri, dan seterusnya ayat. Dan sungguh demi keagunganku, kata Allah, kami telah muliakan anak cucu Adam. Kami jaga kehormatannya. Nah, untuk menjaga itu diturunkan hukum haram. Ya, supaya menjaga kehormatan. Jangan lakukan ini, nanti kehormatanmu bisa runtuh. Kamu ini aku berikan kemuliaan, kata Allah. Jangan sampai gugur kemuliaannya. Nah, manusia melakukan kesalahan, meruntuhkan kemuliaannya. Karena itulah Allah hadir, membawa sifat ini lagi. Ya, dengan nama Karim. Untuk menjaga kemuliaan manusia. Ketika salah itu, maka dengan segala kemuliaan Allah, dikembalikan kehormatan manusia jika dia mau kembali. Karena itulah kemudian ketika Nabi mengajarkan kepada kita, Allahumma innaka afuun karim. Ini indah, makanya saya sering menekankan kalimat ini dibacakan kata karimnya. Kenapa? Perhatikan kedalaman maknanya. Ya Allah, aku sangat yakin ya Allah, hanya Engkau yang maha mampu dalam memaafkan segala kesalahanku dan mengampuni dosa-dosaku. Bahkan dengan itu pun Engkau memuliakanku ya Allah. Ya, jadi kalimat ini dihadirkan untuk menunjukkan kepada kita, bukan hanya memaafkan, tapi Allah memberikan kemuliaan pada orang-orang yang mau kembali meminta ampunan kepadanya. Itu yang sering saya katakan, Allah sangat mencintai pelaku maksiat yang mau tobat dibandingkan orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Jadi ketika seseorang meminta ampunan, minta maaf kepada Allah, itu bukan hanya dimaafkan, tapi dimuliakan. Ya kan? Tuhibbul afwa, engkau mencintai. Ya, engkau mencintai hamba-hamba yang meminta maaf kepadamu. Engkau mencintai segala hal yang terkait dengan sikap-sikap pemaafan. Ya, fa'fu anni, dengan cintamu itulah ya Allah, mohon maafkan aku, ampuni aku. Ya kan? Sayangi aku, hapuskan kesalahanku. Masya Allah. Ini saya kasih ilustrasi sederhana ya. Walaysa kamitslihi syai', dan gak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala lebih daripada ini. Anda datang pada ibu Anda setelah Anda berbuat salah. Lalu Anda katakan kepada ibu, "Ma, nggak ada di dunia ini yang paling sayang kepada Anda dari semua hamba-hamba Allah, kecuali Mama. Ya, Mama yang melahirkan, menyayangi, merawat, memberikan kasih sayang, dan saat Nanda dari kecil pun berbuat salah, selalu mau memaafkan. Karena Nanda yakin Mama yang paling sayang dengan Nanda. Mama yang paling memuliakan. Sekarang Nanda menyadari, Nanda berbuat salah. Yang dengan salah itu kehormatan Mama juga terganggu. Keluarga juga demikian. Tapi Nanda yakin, Mama itu dari dulu pun sampai sekarang gak pernah lepas dalam menyayangi anaknya. Nanda minta maaf, Ma. Anda bisa kebayang nggak bagaimana respon orang tua? Ya, demi Allah saya katakan, mungkin sebelum kalimat itu pelukannya lebih dulu datang. Ya kan? Sebelum kalimat, air matanya lebih dulu mengalir. Kenapa?
Karena Allah tanamkan rahmat dalam ibu itu yang menetap dalam satu tempat disebut dengan rahim. Ya, dengan rahmat itulah hadir di dalamnya sosok yang dirawat, disayang-sayang, dikandung, walaupun sulit, berat, wahnan ala wahnin, begitu luar biasanya, tapi tetap disayang. Ya, sehingga dia lahir dalam keadaan yang baik dan itu terbawa. Jadi Anda bisa bayangkan seorang ibu yang dititipkan sebagian kecil dari rahmat Allah dengan ada di dalam rahimnya itu punya rasa yang luar biasa, maka bagaimana dengan Allah sang pemilik semua sifat rahimnya? Bahkan dia disebut dengan rahim, Rahman ya Rahim, Rahman ya Rahim. Itu gambarannya. Ya. Maka ini yang kita mohonkan, kalimat ini sempurna sekali. Singkat, padat, tapi sempurna sekali maknanya. Ya Allah, aku sangat yakin Engkau yang paling memuliakan aku, Karim. Engkau yang paling menyayangi aku. Engkau yang selalu memaafkan kesalahanku. Engkau yang mencintai segala sifat maaf. Engkau yang mencintai hamba-Mu yang kembali kepadamu, ya Allah. Sekarang aku ingin kembali kepadamu. Mohon maafkan aku. Sayangi aku. Karena tidak ada yang mampu menyayangi dan memaafkan, memuliakan sesempurna Engkau, ya Allah. Kalau yang pada maha memuliakan belum mampu, dan belum mampu, ya Allah, belum bisa menjadikan aku termaafkan, terampuni, maka tunjukkan kepadaku, ya Allah, dengan cara apa lagi mesti aku memohon. Nah, ini gambarannya. Nah, ini teman-teman sekalian yang kita gabungkan dengan apa yang tadi kita uraikan. Jadi malam Ramadan itu ya malam yang istimewa, malam yang penuh dengan berbagai hal, kemuliaan, pengampunan, rasa haru, malam taubat, malam mendekat, malam taqarrub dan sebagainya. Ya, karena itu apapun yang kita kumpulkan dari kesalahan khati'ah, jadi khataya kita akui, berbuat salah akhta'a, yang pertama kita minta adalah ini, fa'fu anni. Ini juga yang diajarkan di Al-Qur'an, surah kedua Al-Baqarah ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ini rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Setelah itu apa? Wa'fu anna. Nih di khata pasangannya ke sini. Nah, nanti wafir lana, ghafir, ghafar, ghafur pasangannya dengan dambun, dunubun ma'adzulmi. Warhamna, rahim pasangannya dengan israf. Ya, ada taqnatu min rahmatillah, kan? Ya, ini gambarannya. Fa'fu anni itu untuk pribadi, fa'fu anna itu untuk bersama, berjamaah. Jadi kalau misalnya di imam, ya taruhlah misalnya ayah atau ibu ingin minta untuk keluarganya, ini pakai fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Tinggal ganti jadi a. Fa'fu anna ini. Nanya panjang anna, ya. Jelas ya? Paham ya? Nah, ini dibacakannya itu bisa di sela-sela jeda antara ini sholat malam qiyam. Ini yang paling pokok nih yang harus kita lihat. Ya, hadisnya kan menerangkan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi man qama ramadhana imanan wa ihtisaban. Siapa yang menunaikan ibadah qiyam di malam Ramadan. Ini kan? Lalu dia memohon di sela-sela ini dia mohon ampunan. Karena ini kan pasangannya ampunan, berpotensi diampuni. Artinya harus dimintakan dulu kan? Dimohonkan dulu. Dengan dikerjakan pun ada peluang. Tapi ketika dimintakan lebih kuat peluangnya. Kapan dimohonkan? Di sela-sela rakaat. Perpindahan. Kita ambil yang standar misalnya 2, ya, kemudian kedua lagi, terus kedua lagi, demikian sampai witir. Ya, sampai witir. Nah, di sela-sela salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, sebelum tunaikan lagi ke atas, ya, jangan buru-buru. Duduk sebentar dulu. Ya, apa yang dikerjakan dalam duduk itu? Baca doa ini. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna, dan seterusnya. Mintanya pun tadi karena ada Allahumma, jadi dengan sepenuh harap, dengan ketenangan,
kenyamanan, dengan perasaan yang tenang, bukan buru-buru. Nah, keadaan duduk yang santai, yang tenang, sehingga memberikan pengaruh kepada roh. Rohnya merasakan nyaman, enak, tentram. Itu bahasa Arabnya disebut dengan tarwihah. Tarwihatun. Oh, ini penting sekali ya, tarwihah. Rawaha yurawihu tarwihah. Rawaha itu seakar dengan kata roh. Ya, keadaan yang tenang, nyaman, tentram, dan memberikan kedamaian kepada jiwa, kepada roh. Nah, kalau dijamakkan, berkali-kali kita lakukan. Jadi, sekali jeda, kita berdoa, dan rasakan pengaruhnya kepada jiwa, sehingga merasakan ketenangan, kenyamanan, rahmat Allah ditanamkan pada jiwa kita, merasakan ada pemaafan, ya, sehingga dengan rasa itu semakin semangat pada rakaat berikutnya, semakin enak salat ditunaikan. Sekali itu tarwihah namanya. Kalau kita kerjakan lagi sampai ditutup dengan witir, bentuknya jama', maka jama' dari tarwihah disebut dengan tarawih. 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 Ya. Nah, ini asal mulanya kata tarawih. Disinilah kemudian qiyam, karena qiyam itu lekat dengan sholat, ibadah malam, maka para ulama mempopulerkannya sifatnya. Kalau qiyamnya sudah umum, ya sholat, qiyam. Tapi sifat ini yang ingin ditekankan. Kenapa ditekankan oleh para ulama tarawihnya? Untuk memberikan kesan. Ya, kalau sholat, jangan buru-buru, yang tenang, yang nyaman, supaya ada getaran kepada jiwanya. Nanti di sela-sela itu duduk dulu, minta kepada Allah, minta ampunan, minta pemaafan, supaya ada pengaruh kepada jiwa, ada perbaikan. Jadi sebelum sholat, dengan setelah sholat, ada perubahan. Ya, ibadah itu kan ada goalnya. Ya, jangan sampai nanti sebelum dengan setelah ya sama-sama begitu. Terus pengaruh ibadahnya apa? Pada kehidupan, pada perbuatan. Normalnya orang ibadah itu setelah ibadah ada perubahan. Anda sebelum ngaji dengan setelah ngaji, pasti ada perbedaan. Kalau nggak percaya silahkan, hari ini Jumat misalnya, Anda buka mushaf, baca Al-Kahf, baca Yasin, baca yang lain, silahkan. Tapi ketika Anda wudhu, Anda baca, dari mulai Anda mau mulai baca Quran, dengan selesai baca, itu suasananya akan berbeda. Karena ada pengaruh dari ibadah kepada jiwa. Saya sering katakan, ibadah itu kan menunya jiwa. Ya, makanan fisikal, materi, itu menunya bagi jasmani. Pengetahuan menunya bagi akal. Jadi yang normal terjadi jika seseorang ibadah, itu ada perubahan pada jiwanya. Ya, minimal apa? Ketenangan. Karena zikir itu menghadirkan ketenangan. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Makanya penyakit gelisah, penyakit khawatir berlebihan itu runtuh dengan sendirinya kalau ibadahnya benar. Karena itu ketika tarawih, ya kenapa dipopulerkan sifatnya tarawih, memberi kesan. Coba pastikan, jangan sampai nanti cuman berdiri, merasa pegel-pegel, hilang waktu. Itu disebut sahar namanya. Sin, ha besar, ra. Yang dikatakan Nabi, Rabba qa'imin laysalahu min qiyamihi illa sahar. Tidak sedikit nanti yang didapati orang-orang yang bangun malam itu, dia hanya capek lelah saja berdiri. Capek, lelah, menghabiskan waktu malam, nggak dapat apa-apa. Karena itu, untuk menjaga itu semua, para ulama mempopulerkan kalimat ini, tarawih ya, supaya betul-betul ada kesan yang bermakna kepada jiwa, yang melekat kepada jiwa. Dan kalimat ini pendukungnya. Doa ini pendukungnya. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Jelas ya? Nah, inilah doa malam Ramadan yang kita gambarkan, dan hadisnya nanti berbunyi untuk batasan rakaat tarawih itu, salatul laili mathna mathna wa idza khasyiya ahadakumul fajra falyutir rakatan wahidah. Ya, salat malam itu standarnya tunaikan dua, nggak ada batas. Ya, nggak ada batasnya. Itu standar, bisa 2, bisa 4, nanti ada hadisnya sangat beragam sekali. Tapi poinnya adalah wa idza khasyiya ahadakumul fajra, jika khawatir dan Anda menduga fajar akan segera tiba, falyutir rakatan wahidah, maka segera tutup dengan 1 rakaat. Nah, jarak antara lail ke fajar
itu batas akhirnya dikenal dengan sahar namanya. Sin ha ra. Awas ya, sin ha ra. Haknya hak kecil. Sin ha ra saharun. Jamaknya asharun, ashar. Gini. Jadi ada sin ha ra, ada sin ha ra. Kalau sin ha, haknya hak besar itu begadang namanya, tapi begadang yang tidak ada artinya. Ya. Begadang yang tidak ada maknanya, tidak ada manfaatnya. Nah, itu jangan dilakukan. Begadang jangan begadang kalau tidak ada artinya. Nah, begadang yang tidak ada artinya disebut saharun namanya, sin ha besar dan ra. Ya kan? Nah, itu ada hadisnya. Ada hadisnya. Ya. Rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa sahar. Atau bima makna atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan ditemukan orang yang bangun malam, ya, dia kerjakan, dia mengira dia tarawih, ternyata bukan tarawih. Dia hanya berdiri saja, buang-buang waktu, kan? Kemudian lelah saja dan sebagainya. Maka mesti hati-hati di situ. Nah, ini sedangkan yang dikerjakan tadi sampai hak kecil, saharun. Nah, di sahar ini ada amalan lagi. Ada amalan lagi. Jadi ini berurut semua tuh, paket tuh, penting sekali paket. Anda bayangkan. Jadi baru masuk Ramadan ada doanya yang kemarin, Allahumma ahillahu alaina dan seterusnya. Kemudian ketemu amal ada doanya. Nanti selesai amalan ini, ketemu waktu sahar, ada amalan lagi. Dan amal itu pun, itu ada doa juga di dalamnya. Jadi kalau terkena kita terkecoh pada amalannya saja, ya, maksud terkecoh itu yang saya katakan gini, dibawa oleh setan supaya fokus kepada amalan fisikal, yang memang amalan fisikal ini bermanfaat, Nabi katakan, ya, tapi saking difokuskan ke situ lupa dengan satu amalan lagi, yang ini juga tidak kalah penting dan hanya ada di waktu sahar. Ya, jadi kalau kita hilang sahar waktu itu tidak mengerjakannya, itu nunggu besok lagi. Kalau hidup. Kalau hidup, artinya kalau nggak dapat ya nggak dapat, nyampainya ya ke subuh, nanti subuh ada amalan lagi, udah puasa itu. Ya, kalau sudah fajar subuh puasa ya sampai maghrib nanti ada lagi doa lagi mengiringi. Nah, ini khusus amalan sahar. Nah, ini mau kita bagi apa amalan yang dimaksudkan di waktu sahar dan doanya apa? Nah, itu besok. Itu besok nanti kita uraikan. Ya, jadi kita cukupkan dulu untuk hari ini teman-teman. Mohon ya, sangat bermohon. Memang sekarang belum terasa sepenuhnya, ya masih ada sekitar 35 hari misalnya ke depan untuk menyiapkan Ramadan. Tapi nanti kalau sudah semakin mendekat, kita akan merasa butuh dengan apa yang kita bahas sekarang. Ya karena itu saya berharap intisari dari pembahasan keluarkan. Sekarang dapat doa ini, pahami dulu. Kalau sudah paham, sudah mengerti, sudah bisa merasakan, latihan malam. Jangan tunggu Ramadan, malam latihan. Ini boleh dibaca malam-malam. Ya. Bapak Ibu bangun malam, baca, mintakan, mohon kepada Allah. Latihan supaya mendapatkan feel-nya, dapat rasa khusyuknya, enaknya. Nah, kalau sudah berlatih, sudah enak, sudah hafal, nanti Ramadan tuh tinggal jalan aja. Ya, tinggal dilakukan. Masya Allah enak nih kalau berlatih sekarang. Baik ya, saya kira itu yang disampaikan di pertemuan kali ini, teman-teman sekalian. Insya Allah kita sambungkan besok, Senin. Ya, karena besok kita ada pendalaman. Jadi besok insya Allah diskusi. Waktunya mengikuti waktu yang saya tunjukkan. Ya, kapan nanti kesesuaiannya, karena saya juga akan berada di luar kota dalam waktu-waktu rentang hari ini. Dan Alhamdulillah saya infokan pada teman-teman sekalian seperti saya sampaikan. Ya, kita telah rekam kemarin ya di lokasi untuk pembangunan pesantren. Saya sampai naik beko juga. Nah, itu nanti kita sampaikan hari ini setelah ta'lim, nanti kita munculkan. Alhamdulillah sudah dimulai, sudah kumpul timnya banyak sekali kemarin. Mudah-mudahan Allah berkahi dan secara resmi wakafnya juga dibuka. Jadi secara resmi sudah dibuka, dipersilahkan. Ini nanti ada gelombang pertama karena nanti ada 3 tahap. Pertama itu untuk infrastruktur, ya untuk semua lahan pembukaan, tanam infrastruktur sampai dengan selesai. Nanti bagian kedua pembangunan spot-spotnya, ada masjidnya, asramanya, macam-macam. Ketiganya nanti untuk finishingnya dan lain-lainnya. Nanti bagian pertama sudah kita buka hari ini pas bersamaan dengan hari Jumat. Nanti launching videonya kita tunjukkan juga. Peluang dibuka sampai kapan? Sampai nanti selesai. Ya, tahap pertama selesai, buka tahap kedua. Kalau sudah selesai ya
kita anggap selesai semuanya, tinggal nanti bagaimana itu bisa digunakan dengan baik untuk ke depan. Terima kasih teman-teman sekalian atas perhatiannya. Kemudian yang kedua, pelajaran yang terkait dengan program Ramadan, saya juga telah sampaikan di buku. Tolong buku itu dijaga betul ya. Buku yang puasa ini, makna ayat puasa yang ini, ya tolong dijaga, dipelajari dengan baik. Kemudian yang catatan penuntut ilmunya, itu kan ada barcode. Nah, barcode-nya itu sangat penting. Nanti saya tunjukkan saat puasa. Ya. Jadi nanti ada talim-talim spesifik yang kita hadirkan lewat barcode. Jadi nanti teman-teman mungkin dapat pemberitahuan, notifikasi dari WA atau dari misalnya ke email, disampaikan bahwa nanti di barcode sudah bisa diakses untuk materi A. Kalau sekarang kan ini baru aku suka yang dulu. Ya, jadi nanti mungkin ada fikih sholat di situ, ada apa nanti akan diumumkan sehingga nanti belajar juga tinggal scan aja. Scan. Jadi kalau ada yang baru di scan. Dan ke depan kan nanti ada kurikulum bahasa juga, bahasa Arab dan seterusnya. Nanti bisa lewat situ, di scan, tinggal di scan, nanti mendapatkan pengajaran-pengajarannya. Nanti ada paket pembelajarannya, bukan hanya kita Ramadan, kemudian fikih salat ya dan seterusnya. Kita insya Allah sepanjang ada waktu berkehidupan kita maksimalkan sehingga mudah-mudahan keadaan diri lebih berkualitas. Masih ada peluang teman-teman, kurang lebih ada sekitar 200 atau 300 ya peluang untuk pembuka angkatan Mira yang kedua itu ya dipersilahkan. Dan bagi teman-teman yang sudah masuk di 10.000 itu, tolong datanya ya yang belum dilengkapi nanti untuk memetakan undangan pasca Ramadan. Pasca Ramadan nanti ada undangan-undangan per zona. Jadi undangannya itu bisa offline, bukan online lagi. Jadi dibagi-bagi nanti. Jadi yang waktunya bersamaan silahkan dibagi zona 1, zona 2 sampai dengan zona 7. Ya, nanti di luar online ada offline-nya untuk pendalaman, untuk interaksi, dan nanti spesialisasi kurikulum. Jadi siapa yang ada di aktivitas misalnya kesehatan, ada aktivitas di keilmuan dan sebagainya, nanti kita turunkan kurikulumnya untuk dikaji di bidangnya masing-masing. Itu yang bisa disampaikan hari ini. Hari ini hari Jumat, teman-teman sekalian. Tentu ada keberkahan, ada kebaikan, ada kemuliaan, keistimewaan. Jangan lupa sunnah-sunnahnya. Surat Al-Kahf, banyak salawat kepada Rasulullah SAW, potong kuku. Yang ikhwan siap-siap untuk Jumatan, yang akhwat juga isikan doa, titip kepada anggota keluarga yang Jumatan, supaya didoakan keluarga dalam keadaan yang baik. Dan semoga Allah puncaknya merahmati kita semuanya. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya arhamar rahimin. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya arhamar rahimin. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya arhamar rahimin. Alhiqna ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.